Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bu Nida udah siap? Iya Ibu sudah Kita siap. tunggu Ibu Atun ya. Iya. Ya, kita tunggu Ibu Atun. Nanti silakan dimulai. Iya. Anak-anak silakan ucapkan salam kepada Ibu Kartini. Iya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat? Tetap semangat ya. Iya, Ibu Nida, kita tunggu Ibu Atun sebentar. Saya izin untuk mencolek beliau ya. Iya Ibu, saya izin mempersiapkan dulu anak-anak lagi Bu. Ya. Baik, silakan Bu. Iya Ibu, terima kasih. Ibu Nida, Apa? pedenya Ibu mungkin bisa dijadikan Oh iya. tadi. Bu, saya menggunakan laptop 1, HP 1 Bu. Apakah boleh? Oh gitu. Silakan aja, nggak apa-apa sih Bu. Yang penting tergambar jelas pembelajaran Ibu nanti. Iya, iya. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Hayatun. Waalaikumsalam Bu Nida, silakan Ibu Nida. Oh iya Bu. Bu izin memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini ada yang sudah sarapan? Sudah. Sarapan semua? Sudah. Masih semangat belajar ya? Masih. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, pada hari apa sekarang? Pada hari Selasa, ya. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Adam sebagai ketua kelas pimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Wandi, Zahwa. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita dari rumah ke sekolah. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, pada pembelajaran kemarin ya kita sudah mempelajari materi bab 1 ya. Ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan kemarin? Kita sudah mempelajari tentang apa? Satu? Apa yang sudah kita pelajari pada teks deskripsi? Pengertian dan deskripsi. Ayo semua tangan iya sih Mbak? Pengertian teks deskripsi. Bagus. Yang kedua? Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri bagus. Kemudian yang ketiga? Struktur teks deskripsi. Iya. Kemudian? Kaidah bahasa teks deskripsi. Kaidah bahasa teks deskripsi. Tangan dulu Mas Cinta. Yang kedua lagi yang sudah tahu ya. Ya silakan. Ya, 2. Bagus, 3. Iya, bagus. Bukan buat Jaki. Satu orang lagi. Iya, silakan. 1, kita mau pelajari apa? Mari. Pantai Parangtritis, Burjo, bagus. Pantai Pangandaran, kemudian Gunung Bromo. Tahan dulu. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi teks deskripsi. 1, pengertian dari teks deskripsi. Teks yang menggambarkan suatu objek. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, struktur teks deskripsi. Yang keempat, ya. Nah, karena kalian sudah paham mengenai materi teks deskripsi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks deskripsi. Cerita fantasi. Ya, sudah bagus ya. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah memberitahukan bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Ya. Nah, teks fantasi. Ada yang sudah baca apa itu pengertian dari teks cerita fantasi? Ya. Silakan. Itu adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan akun fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata atau hanya berdasarkan imajinasi. Iya, bagus ya. Bahwa teks fantasi itu adalah teks yang berisi cerita rekaan atau hasil dari imajinasi. Satu orang lagi. Ya, silakan ya. Iya, karangan yang bersifat imajinasi. Apalagi? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Teks yang berisi apa? Oh iya, teks yang berisi fantasi katanya ya. Berarti cerita rekaan seperti itu ya. Jadi teks cerita fantasi itu apa? Teks yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan imajinatif berdasarkan kejadian nyata, bisa juga dari kehidupan nyata. Itu adalah teks cerita fantasi. Ya, sudah bagus ya. Nah, kalau silakan. Ada yang unsur teks cerita fantasi itu apa saja? Ya, jelas. Tokoh, alur,
Iya. Iya. Alur. Latar. Sudut pandang. Amanah. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, nah, jadi kita pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi bab 2 mengenai teks cerita fantasi. Ya, yaitu artinya apa teks fantasi itu? Sebuah karangan yang bersifat imajinasi. Kemudian berisi rekaan pengarang, ya seperti itu. Ya. Nah, pada pembelajaran ini coba ya kalian berdiri semua. Ya. Kalian berdiri semua ya. Tepuk semangat. Tepuk hebat. Ya. Kemudian kalian sudah mempelajari juga ya mengenai materi-materi pada bab 2 itu ciri umum teks cerita fantasi. Ya, salah satunya itu ada keajaiban. Pada yang ketiga itu kalian sudah bisa menentukan ya bahwa ada keajaiban dari Doraemon. Keajaibannya apa saja? Dua. Keajaiban dari Harry Potter. Kemudian yang ketiga, legenda tentang perahu. Ya, ya bagus. Ya. Nah, ini kita akan ice breaking dulu ya. Coba perhatikan ke depan. Ya. Ya. Tunggu sebentar. Nah, udah. Karena kalian sudah tahu ya yang di depan ini ada sebuah tampilan. Ikuti gerakan ibu ya. Ya, siap? Ya. Nah, ya. Nah, gerakannya itu seperti ini. Seperti ini, kemudian kalian diputar. Ya, bagus satu kali, siap? Ya. Sambil menyebutkan 7F cerdas. 7F cerdas, siap? Siap. 1, 2, 3. 7F cerdas. 7F cerdas. 7F cerdas. 7F cerdas. 7F cerdas. Kemudian 7F cerdas. 7F cerdas. 7F cerdas. 7F cerdas. 7F cerdas dan pandai. Ya, tepuk tangan. Ya, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ice breaking kita yang hari ini. Ya. Gerakan tangannya.
karena kalian sudah memahami teks cerita fantasi, ya, Ibu akan memberikan pretest dulu terlebih dahulu ya, silakan persiapkan kuncinya. Ibu akan bagikan Bismillah dulu. Silakan dikerjakan waktunya hanya 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya, jangan sampai ada yang dua, 4, 5, 6 dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nomor 1 sudah tahu. Nomor 4 sudah?
Nomor 5. Silakan waktunya bukan oleh satu orang. Kumpulkan soal dengan membuat jawabannya silakan dipisah, disimpan di depan. Silakan soal pretest dikumpulkan ke depan ya. Ya. Soal dengan jawabannya dipisah. Sudah semua? Sudah semua? Nah, tujuan dan manfaat mempelajari teks cerita fantasi apa saja? Yang pertama, nomor 2, yang ketiga, ya, jadi tujuan dan manfaat mempelajari teks cerita fantasi itu yang pertama adalah kemudian yang kedua, yang ketiga, pendidikan moral bagi generasi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan bekerja sama dan tanggung jawab, peserta didik dapat 1. Menganalisis unsur intrinsik cerita fantasi. Kemudian yang kedua, menguraikan bukti yang mendukung unsur intrinsik cerita fantasi yang didengar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai materi memahami dan mencipta teks cerita fantasi. Ya, kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama, ya, simaklah tayangan video yang sudah Ibu tayangkan. Ya, video. Yang pertama, video mengenai unsur intrinsik dulu ya.
videonya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua orang takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Kupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur nan subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pengging. Ayo, serbu! Serbu! Perintah Patih Kupala yang menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka, serunya sambil mengacungkan pedang. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Kupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bandung Bondowoso tidak bisa tinggal diam. Pasukan Bandung Bondowoso terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Prabu Baka menyerah kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk dengan leluasa ke kerajaan Prabu Baka. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik nan jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa gerangan dirimu? Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Baka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik dan jelita. Dia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya dia mengutarakan maksud hatinya pada putri cantik nan jelita itu. Wahai Roro Jonggrang, maukah kau menjadi istriku? Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menjadi bingung. Dia takut kepada Bandung Bondowoso, namun dia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Aku ingin menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi 2 syarat. Aku ingin dibuatkan sumur Jalat Tundra dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Tanpa banyak membuang waktu, Bandung Bondowoso segera menggali tanah untuk membuat sumur Jalat Tunda yang dalam hanya singkat sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan berusaha memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung Bondowoso. Bagaimana Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu? Roro Jonggrang tersenyum lalu berkata, Bandung Bondowoso, maukah kau masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Baiklah, aku akan memeriksanya. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur itu. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Patih Kupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia ditipu dan marah besar. Rupanya dia telah menipuku. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil menjebol batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang terkejut
karena Bandung Bondowoso masih hidup. Apakah kau hendak menipuku, Putri? Tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso. Syarat pertama sudah berhasil. Sekarang tinggal syarat kedua. Bangunlah 1000 candi untukku. Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia memanggil pasukan makhluk halus dan mengerahkannya untuk membangun candi ribuan. Makhluk halus datang dari sebagai penjuru. Mereka segera membangun candi-candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah sebab baru tengah malam, namun candi-candi itu sudah mulai berdiri, bahkan tinggal sebuah saja. Bagaimana ini, candinya sudah hampir selesai? Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung. Dia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka menembuk musuh. Mendengar suara lesu, ayam-ayam mengira hari telah pagi. Mereka pun berkokok dengan pasukan. Pasukan makhluk halus mengira hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. Kau telah menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tidak akan memaafkanmu. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Kukutuk kau jadi arca batu untuk menggantikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap Roro Jonggrang menjadi arca batu. Maka genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang telah berubah menjadi arca batu, penyesalan Bandung Bondowoso, dia menangisinya. Namun nasib telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya. Konon 1000 candi yang dibangun Bandung Bondowoso masih ada sekarang dan berdiri di Yogyakarta, namanya Candi Sewu, yang berarti 1000 candi. Ibu, cerita Roro Jonggrang termasuk cerita fantasi atau bukan? Iya, betul ya, karena teks cerita fantasi ya. Roro Jonggrang itu termasuk ke dalam jenis teks cerita fantasi. Kenapa disebut teks cerita fantasi? Ada yang bisa menjawabnya kenapa Roro Jonggrang itu disebut sebagai teks cerita fantasi? Ya, silakan. Karena ceritanya tidak asli atau mustahil. Bagus. Satu lagi. Satu lagi. Ya, silakan. Ya, silakan. Kenapa disebut teks cerita fantasi? Dirapikan lagi ya. Sudah, Rina Deva? Sudah lengkap? Kamu satu? Sudah ya. Kalau misalnya ibu bilang sudah siap, jawabannya siap belajar ya. Sudah siap kelompok 1? Siap belajar. Kelompok 2 Ibu Ira Wesdan Reva Gias. Sudah siap? Siap belajar. Kelompok 3 Siva Nuri Dava Wandiarman. Siap belajar. Kemudian kelompok 4 Gina Putri Fadila Muhammad Rizky Fahmi. Siap belajar. Kelompok 5 Zahwa Alia Resa Zaki dan Mawari. Siap belajar. Siap belajar ya. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Ya. Nah, sekarang perhatikan ulasan materi teks cerita fantasi mengenai materi unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Langsung saja ya. Wabarakatuh.
Anak-anakku semua, hari ini kita akan kembali belajar mengenai teks cerita fantasi pada bab 2 Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, pastikan kalian sudah siap untuk mengikuti materi kali ini. Siapkan pula buku tulis dan juga alat tulis kalian untuk mencatat semua materi yang ada di dalam video ini. Sebelum kita mengenal unsur-unsurnya, mari kita kembali mengingat-ingat materi di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu cerita fantasi dan termasuk ke dalam jenis teks apa teks cerita fantasi itu. Teks cerita fantasi merupakan jenis karya fiksi karena dia memiliki unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu terdiri dari dua jenis, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, sekarang dicatat baik-baik ya, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Jadi, sebelum kita membuat suatu cerita, pertama, kita ketika menulis itu harus memikirkan pembangun cerita itu. Unsur yang membangun ini namanya unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu hanya menghubungkan antara cerita itu dengan situasi di luar cerita. Misal, cerita Malin Kundang itu kita hubungkan ke kenyataan. Apakah ada orang yang durhaka ke orang tua, orang yang tidak sopan kepada orang tua? Nah, hubungan-hubungan itu namanya unsur ekstrinsik. Jadi, misal tentang kepengarangannya atau kaitannya dengan kondisi kehidupan nyata. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, pada video ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik yang ada pada teks cerita fantasi. Unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi yang pertama adalah tema. Lalu ada penokohan, kemudian latar, alur, sudut pandang, dan terakhir amanat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran cerita. Jadi cerita itu berkaitan dengan hal apa saja. Masalah apa? Misalnya temanya adalah menghormati orang tua. Temanya kejujuran. Atau temanya kerja keras. Dan lain sebagainya. Banyak sekali tema yang bisa kita buat dari cerita itu. Selanjutnya, penokohan. Penokohan itu dibagi menjadi dua, yaitu siapa tokohnya dan apa wataknya. Nah, untuk siapa tokohnya itu ada beberapa, misal dilihat dari tokoh yang paling banyak muncul. Nah, ini berarti ada jenis tokoh pemeran utama yang sering muncul dan tokoh pemeran tambahan atau kita bisa menyebutnya figuran yang jarang muncul. Kalau dilihat dari sifatnya, ada tokoh jahat dan ada tokoh yang baik. Yang baik itu disebut dengan protagonis dan yang jahat itu disebut dengan antagonis. Sedangkan di penokohan juga ada yang disebut dengan watak-watak. Apa sih watak-watak karakter itu? Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Mungkin wataknya suka menolong, wataknya egois, wataknya licik, atau wataknya mungkin pekerja keras. Yaitu namanya watak. Selanjutnya, latar. Latar ada 3. Yang pertama latar tempat, yaitu latar di mana lokasi dalam cerita itu ada. Banyak sekali lokasi kejadian-kejadian di cerita itu. Nah, ini yang disebut latar tempat, latar waktu,
Latar waktu itu bukan berarti harus menuliskan pagi, siang, sore. Enggak, bukan seperti itu. Tapi latar waktu juga bisa ditandai dengan misalnya pada saat hujan. Itu juga termasuk latar waktu. Jadi tidak harus berupa pagi, siang, sore seperti itu. Kemudian latar suasana. Latar suasana seperti apa situasi kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Misalnya, kejadian pada saat bertengkar berarti latar suasana itu menegangkan. Kejadiannya pada saat dia menang lomba diberhentikan, suasananya mengharupkan atau menyenangkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, alur. Alur cerita adalah bagaimana alur atau peristiwa itu berjalan. Misal kejadian-kejadian itu dari urut kejadian pagi hari terus diceritakan siang hari dan sore hari. Berarti alurnya termasuk alur maju. Nah, alur itu disebut alur maju karena rangkaian peristiwa berjalan ke depan, tidak ada flashback, tidak ada kejadian di masa yang silam atau sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah alur mundur, adalah rangkaian peristiwa berjalan ke belakang. Jadi misal diceritakan hari ini dia sedih, kemudian kenapa dia sedih? Ternyata kemarin ada kejadian sesuatu yang membuat dia sedih, diceritakan kejadian yang kemarin itu, berarti alurnya adalah alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu rangkaian peristiwa yang mengalami perubahan mundur, kemudian yang sekarang maju lagi. Jadi ada alur mundur ditambah dengan alur maju. Ini adalah alur campuran. Misal, menceritakan kejadian saat ini dia sedih. Terus diceritakan sedihnya kenapa. Ternyata ada peristiwa kemarin ini. Diceritakan, berlian diceritakan. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang mengalami perubahan mundur kemudian sekarang maju lagi. Jadi ada alur mundur ditambah alur maju. Ini merupakan alur campuran. Misal diceritakan kejadian saat ini dia sedih. Terus diceritakan sedihnya kenapa. Ternyata ada peristiwa kemarin ini yang diceritakan. Setelah itu mundur kembali kemudian diceritakan lagi hari ini. Dia harus bangkit terus dan dia mendapatkan peristiwa yang menyenangkan, berarti berbalik lagi ke sekarang dan maju, berarti ini campuran karena kombinasi dari maju dan mundur. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana peran penulis berada di dalam cerita itu. Misal, penulis itu menjadi tokoh. Berarti ada tokoh yang namanya tokoh aku atau saya. Nah, ini berarti sudut pandang hanya pada orang pertama untuk tokoh aku. Sedangkan kalau untuk semua tokoh tidak ada tokoh akunya atau saya berarti penulis tidak ada di dalam cerita ini, berarti termasuk sudut pandang orang ketiga. Amanat adalah pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Untuk bisa dijadikan contoh amanat atau hal yang bisa diteladani pembaca, kita harus menampilkan pesan-pesan moral dalam teks cerita fantasi. Ini ada sebuah cerita fantasi yang diambil dari buku Bahasa Indonesia, Kemdikbud. Ada versi lengkapnya yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Silahkan kalian baca cerita ini. Oke, semua selesai membaca ceritanya. Ya, sekarang kita akan mencoba analisis unsur-unsur intrinsiknya. Nah, ini dia jawaban pertama tema di dalam cerita itu. Tokoh dan teman-temannya sedang membantu seseorang manusia purba yang tersesat ke kehidupan sekarang dan ingin dikembalikan ke kehidupan di ruang dimensi alfa. Yang lain berarti temanya adalah Julian
dan tokoh-tokohnya membantu manusia purba. Tokoh aku yang sifatnya atau wataknya baik dan peduli. Tokoh tambahan ada Erza yang mereka itu sifatnya sebenarnya sama peduli dan setia kawan terhadap tokoh aku. Lalu latar-latar diceritakan. Ini untuk tempatnya sendiri, mereka berada di kehidupan yang saat ini dan letaknya ada di laboratorium. Terlihat dari kata meja kontrol laboratorium yang dipanah itu, sedangkan suasana mereka sedang merasa cemas karena harus mengembalikan manusia purba ke dimensi lain. Tapi mereka juga harus cepat-cepat mengembalikannya karena tidak boleh melebihi 8 jam. Nah, ini berarti suasananya menegangkan. Sedangkan dalam kutipan ini tidak ada satupun penanda waktu. Ya. Kapan terjadinya? Kalau di kutipan ini tidak bisa menentukan latar waktunya. Sedangkan alurnya, semua kejadian dikutip, tidak ada yang flashback. Kemudian menceritakan masa lalu sehingga ini alurnya adalah alur maju. Sudut pandang ada tokoh aku. Di situ berarti si penulis masuk ke dalam teks cerita ini. Nah, berarti sudut pandangnya adalah orang pertama. Sedangkan amanatnya dari cerita ini bisa kita ambil adalah kita harus peduli dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, tadi adalah pelajaran untuk hari ini. Sedangkan tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah mencatat, kemudian menganalisis unsur intrinsik teks cerita fantasi. Caranya seperti yang tadi sudah dicontohkan. Teks cerita fantasi. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua? Yang ketiga? Alur. Yang keempat? Yang kelima? Sudut pandang. Yang keenam? Amanat. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Silakan kalian isi LKPD tersebut secara berkelompok. Ya. Sudah siap? Siap. Ya, Ibu akan bagikan LKPD yang sudah Ibu siapkan dalam berkelompok. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu, ya. Kelompok 3 udah? Kelompok 4? Kelompok 5? Silakan kalian buka, kemudian kalian baca. Setelah dibaca, kalian cari, ya, secara bersama-sama berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis unsur intrinsik teks cerita fantasi, ya, dalam cerita Roro Jonggrang. Silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Apa ada yang ditanyakan? Ya, silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Tadi dijawab ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Waktunya 30 menit. Silakan dikerjakan. Apa ada yang ditanyakan? Ini nanti mengerjakannya ya. Ini nanti mengerjakannya. Nah, yang atema kemudian tokoh
Ya, dikerjakan. Kemudian ini buktinya apa? Kelompok 3, adakah yang ditanyakan? Sudah sampai mana mengerjakannya? Oh, alur. Bukti tomboknya sudah selesai? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 3? Empat? Kelompok 5? Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Silakan di hasil diskusi yang sudah kalian tuliskan dalam kelompok dipresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok Sinta. Diskusikan. Kemudian hasil dari diskusi presentasikan secara berkelompok. Ya. Rapat? Iya. Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perhatikan ya, Ibu nilai kelompok mana yang paling kompak dan kerjasamanya bagus. Ya. 1. Tema asal mula Candi Prambanan. Bukti yang mendukung Alkisah. Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan. 2. Tokoh dan penonton. 1. Roro Jonggrang tidak menepati janji. Bukti yang mendukung Roro Jonggrang penyebab gagalnya pembuatan candi. 2. Prabu Baka rakus dan suka memeras rakyat. Bukti yang mendukung ia adalah raja yang rakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari Ya. Silakan dipresentasikan hasilnya. disuruh Ya, silakan. Lanjut. Perhatikan ke depan ya, nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur intensif dan implementasi Roro Jonggrang. Iya, bagus. Lanjutkan. Tema asal mula Candi Prambanan. Bukti yang mendukung Kelompok 1 sampai 5 ya. Kelompok 1, 2, 3 itu suaranya masih kurang ya. Kemudian kelancaran penceritaannya juga kurang. Dalam analisis unsur intensifnya sudah cukup bagus, hanya saja kurang dalam menguraikan materinya ya. Buktinya nonton.
kompak, sudah mulai berani ya, sudah bagus. Opening closingnya sudah bagus. Hanya saja kurang bekerja sama ya gitu. Jadi masih saling menunjuk ya, seperti itu. Nah, untuk kelompok 5 Ibu melihat dari awal sampai akhir kelompoknya kompak. Kemudian dalam mengerjakannya juga bagus, diskusinya bagus. Nah, tadi ketika presentasinya sudah lumayan bagus ya, bahkan suaranya juga terdengar dengan jelas dan hasil diskusi yang dikerjakannya juga bagus ya. Jadi dari 1 sampai kelompok 5, dari hasil penilaian Ibu yang paling kompak ya dan paling semangat adalah kelompok 5. Tepuk tangan. Ya. Silakan kelompok 5 maju ke depan ya sebagai simbol 1 orang ya. Simbol 1 orang kelompok 5. Kelompok 5. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya ya sebagai simbol aja ya. Nah, hari ini pembelajaran kita mempelajari apa saja? Cerita fantasi, mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita fantasi. Ciri umum yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kesetiaan. Yang kelima? Bersifat eksklusif. Yang keenam? Ya. Nah, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah bahwa teks cerita fantasi itu memiliki 2 jenis. Yang pertama apa? Fantasi nyata sama fantasi irisan. Kalau Doraemon masuknya kemana tadi? Kalau legenda tenggelam perahu? Irisan. Kemudian unsur intrinsik teks cerita fantasi yang pertama apa? Tema adalah contohnya tema dalam cerita Roro Jonggrang apa? Asal perkembangan. Ya, kemudian tokoh dan penokohan adalah garisnya sama seperti tadi. Ya. Per orang ini ya. Nah, setelah kalian mengerjakan post-test ya, Ibu akan tahu apakah ada peningkatan hasil belajar dari mulai pre-test sampai ke post-test ya. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit saja. Tiga, 4, 5. Kelompok ini nanti mengerjakannya ya. Ini nanti mengerjakannya. Nah, yang atema, kemudian tokoh dan penokohan. Ini untuk penokohannya ini silakan ya. Dikerjakan. Kemudian ini buktinya apa? Ada 3. Untuk pembelajaran hari ini ya, apa saja manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Menambah ilmu mengenai materi unsur intrinsik cerita fantasi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pada bagian manakah yang menurut kalian menyenangkan? Pada bagian
Ya, bagus. Nah, apakah pembelajaran hari ini mudah? Mudah. Benar? Benarkah? Mudah? Benar. Ya. Nah, untuk memotivasi kalian nih, sebelum kalian mengakhiri pembelajaran ini, apa? Cerita ya, berhubungan dengan teks cerita fantasi. Kemudian ini nama negara. Jamaika, tepuk tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ada di kursinya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa di kursi aja. Pembelajaran. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan berkah ilmu yang didapat hari ini bisa kita jadikan pedoman petunjuk ya, Bapak. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mengenai materi menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Jadi, nah untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dari mulai sekarang kalian cari sebuah teks cerita fantasi. Nah, kalian nanti akan menceritakannya secara berantai, siap? Siap. Ya. Jadi nanti berceritanya satu orang, kemudian orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dari awal sampai akhir, siap?